Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Nana Supiana selaku dosen pengampu komunikasi data. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Model Komunikasi Data GSM, CDMA, 3G, 4G, dan 5G. Oke, untuk melanjutkan materi, saya persilakan Anju Simanulang. CDMA atau Code Division Multiple Access adalah sebuah cara komunikasi yang mengirimkan data dengan bentuk kode yang unik. Kode unik inilah yang nantinya akan melakukan pengaturan pada paket data yang akan dikirimkan. Untuk dapat memahami dengan cara yang mudah, CDMA ini seperti sebuah kapal terbang yang ditumpangi oleh banyak orang yang memiliki kode, identitas, dan tiket yang berbeda. Jika mereka ingin melakukan sebuah koneksi, maka kode ini akan membuat akses yang berbeda untuk setiap orang, sehingga pengguna akan dengan bebas berkomunikasi dengan yang lain. Definisi teknologi GSM. GSM atau Global System for Mobile adalah sebuah cara komunikasi yang mengirimkan data dengan bentuk kode yang unik. Kode unik inilah yang nantinya akan melakukan pengaturan pada paket data yang akan dikirimkan. Untuk dapat memahami dengan cara mudah, CDMA ini seperti sebuah kapal terbang yang ditumpangi oleh banyak orang yang memiliki kode, identitas, dan tiket yang berbeda. Jika mereka ingin melakukan sebuah koneksi, maka kode ini akan membuat akses yang berbeda untuk setiap orang, sehingga pengguna akan dengan bebas berkomunikasi dengan orang lain. Definisi teknologi 3G. 3G atau Third Generation Technology. Jaringan 3G, kependekan dari generasi ketiga, adalah generasi ketiga dari teknologi telekomunikasi seluler nirkabel. Teknologi ini memiliki akses berkecepatan tinggi ke layanan data dan suara. Layanan 3G adalah jaringan broadband seluler berkecepatan tinggi yang menawarkan kecepatan data setidaknya 144 kilobit per detik atau kbps. Definisi teknologi 4G. 4G atau Fourth Generation Technology. 4G merupakan pengembangan dari 3G dan 2G yang menawarkan kecepatan 10 kali lebih cepat daripada yang ada di jaringan generasi ketiga sebelumnya, atau 3G. Sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik. Contohnya telepon pintar dan laptop menggunakan modem USB. Nama resmi dari teknologi 4G menurut IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers adalah 3G and Beyond. Terdapat dua kandidat standar untuk 4G yang dikomersikan di dunia, yaitu standar WiMAX atau Korea Selatan sejak 2006 dan standar Long Term Evolution atau LTE Swedia sejak 2000. Oke, saya Sutia. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang 5G. 5G adalah teknologi generasi kelima yang menghadirkan 3 hal baru. Yang pertama yaitu saluran yang lebih luas, yang kedua latensi yang lebih rendah, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk memberikan atau menghubungkan lebih banyak lagi perangkat sekaligus. Oke, di sini saya akan lanjut membahas tentang fungsi dari CDMA. Yang pertama yaitu digunakan dalam banyak sistem komunikasi, terutama pada GPS. Yang kedua, memungkinkan banyaknya sinyal untuk menepati saluran transmisi tunggal. Yang ketiga, mengoptimalkan pengguna bandwidth pada yang tersedia. Nah, pada teknologi ini juga digunakan dalam sistem telepon seluler yang menggunakan ultra frekuensi yang sangat tinggi. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari GSM. Yang pertama yaitu memberikan akses yang lebih mudah lagi kepada pengguna seluler dan satelit di seluruh jalur internasional menggunakan teknologi digital. Nah, yang kedua dari fungsi GSM yaitu pengguna dapat melakukan pertukaran informasi data berkecepatan tinggi melalui satelit atau menara seluler. Nah, yang ketiga yaitu fungsi dari 3G, yaitu dapat memberikan kecepatan akses di antaranya 144 kbps dalam kondisi berjalan dan serta sebesar 2 kbps untuk kondisi statik di suatu tempat. Fungsi berikutnya yaitu fungsi dari 4G. Yang pertama yaitu dapat melayani hingga 4.000 pengguna per kilometer persegi. Yang kedua untuk mendorong gaya hidup digital seperti menonton streaming. Sekian penjelasan dari saya tentang fungsi-fungsi, akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Sonia. Sebelumnya terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Sutia.
Nama saya Sonia. Di sini saya akan menyampaikan tentang fungsi dari 5G itu tersendiri. Yang pertama, dapat memberikan kecepatan akses yang lebih stabil dan cepat, yaitu dengan kecepatan rata-rata mencapai 500 Mbps. Kedua, layanan yang ditingkatkan. Pengguna dapat memiliki pengalaman yang lebih baik dengan teknologi dan sistem. Yang ketiga, konsumsi energi yang efisien. Peralatan 5G itu hemat energi, jadi pengguna 5G dapat mengurangi konsumsi energi. Nah, terakhir dapat melayani hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi. Next, cara kerja CDMA. Ketika pengguna mobile melakukan suatu aktivitas dengan menggunakan perangkat berbasis teknologi ini, maka data yang dikirimkan akan berbentuk potongan kecil atau dalam bentuk sistem kode atau coding unik untuk meminimalisir terjadinya kebocoran atau komunikasi silang. Teknologi CDMA tidak menggunakan satuan waktu, jadi sistem CDMA ini menggunakan kode tertentu yang unik untuk mengatur setiap panggilan yang berlangsung. Hal ini menjadikan CDMA memiliki kapasitas jaringan yang lebih besar. Lalu ada cara kerja GSM. Teknologi ini bekerja dengan mengirimkan paket data berdasarkan waktu atau yang lebih dikenal dengan istilah time slot. GSM merupakan turunan dari teknologi Time Division Multiple Access atau disingkat dengan TDMA. Time slot inilah yang akan digunakan oleh pengguna jaringan GSM secara temporer atau sementara. Maksud dan digunakannya time slot secara temporer adalah time slot tersebut akan dimonopoli oleh pengguna selama mereka menggunakan. Terlepas dari mereka sedang aktif berbicara atau sedang idle atau diam, sistem GSM ini tidak mengizinkan pengguna ponsel jika sistemnya sudah penuh. Inilah yang membuat pengguna akan mendengar Anda sibuk dari ponselnya saat hendak melakukan panggilan keluar outgoing call. Cara kerja 3G. 3G bekerja dengan mengirimkan dan menerima sinyal radio dari stasiun pusat yang menghubungkan telepon pribadi dengan jaringan yang bergerak dan diam. Jika teman-teman pernah duduk dan menunggu untuk mengunduh halaman web melalui koneksi dial-up, teman-teman tahu betapa lambatnya itu. Jaringan 3G dapat menawarkan kecepatan 3,1 megabit per detik atau lebih. Itu setara dengan kecepatan yang ditawarkan oleh modem kabel. Dalam penggunaan sehari-hari, kecepatan sebenarnya dari jaringan 3G akan bervariasi dengan faktor-faktor seperti kekuatan sinyal, lokasi, dan lalu lintas jaringan semuanya ikut berperan. Cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Taufik Iqna. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Sonia. Saya akan meneruskan presentasinya. Saya Muhammad Taufik Iqna. Cara kerja 4G. Ada dua sebutan untuk teknologi komunikasi 4G yang saat ini dikenal. Pertama adalah Long Term Evolution LTE serta Long Term Evolution Advanced LTE. Teknologi LTE secara teori menawarkan kecepatan unduh download hingga 100 Mbps dan kecepatan unggah hingga 550 Mbps. Kecepatan tersebut bisa lebih cepat lagi, tergantung rilis teknologi yang digunakan oleh operator. Meskipun begitu, LTE sebenarnya masih diberi label teknologi pra-4G. Labelan tersebut dikarenakan kecepatan teoritis yang ditawarkan LTE belum mencapai standar 4G dari International Telecommunication Union Radio Communicator Sector atau ITUR. Organisasi internasional tersebut mengeluarkan International Mobile Telecommunication Advanced atau IMTA yang berisi syarat sebuah teknologi komunikasi 4G. Syarat tersebut menyatakan bahwa sebuah teknologi harus memiliki kecepatan unduh maksimal 1 Gbps dan unggah maksimal 500 Mbps. Sedangkan LTE yang seringkali disebut sebagai 4G oleh operator seluler belum mencapai syarat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka teknologi LTE lah yang didorong untuk muncul sebagai teknologi True 4G. Kemudian ada cara kerja dari 5G. Teknologi 5G akan memperkenalkan kemajuan di seluruh arsitektur jaringan. Radio baru 5G, standar global untuk antarmuka udara nirkabel 5G yang lebih mampu, akan mencakup spektrum yang tidak digunakan dalam 4G. Antena baru akan menggabungkan teknologi yang dikenal sebagai MIMO masif, beberapa masukan, banyak keluaran, yang memungkinkan banyak pemancar dan penerima untuk mentransfer lebih banyak data pada saat yang bersamaan. Namun, teknologi 5G tidak terbatas pada spektrum radio baru.
Ini dirancang untuk mendukung jaringan heterogen yang terkonvergensi yang menggabungkan teknologi nirkabel berlisensi dan tidak berlisensi. Ini akan menambah bandwidth yang tersedia untuk pengguna. Kemudian ada contoh-contoh dari semuanya. Yang pertama ada CDMA. Contohnya adalah Flexi, Smartfren Asia atau AHA, Star One, dan Ceria. Kemudian ada contoh dari GSM yaitu Telkomsel, Indosat, XL Prioritas, Axis, Tri, dan Bayu yang terbaru. Ada pula contoh dari 3G. 3G mampu mempunyai kecepatan hingga 480 kbps, sehingga memungkinkan Anda untuk melakukan video streaming atau video call meskipun dengan beberapa keterbatasan. Jaringan 4G membawa sedikit perubahan. Generasi keempat ini diketahui sebagai pengembangan dari 3G dengan menawarkan kecepatan hingga 100 Mbps. 5G 10 kali lebih cepat dari 4G dengan kecepatan rata-rata mencapai hampir 500 Mbps di daerah padat penduduk. 5G akan memudahkan pengguna untuk melakukan streaming video dan mengakses game, selain dari aktivitas sehari-hari mereka di internet. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan CDMA menggunakan metode enkripsi dengan kode unik untuk proses komunikasi, sehingga lebih aman. Kemudian ada memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan GSM. Penggunaannya yang tidak sebanyak GSM membuat akses data menjadi lebih cepat. Tetapi ada pula kekurangannya, yaitu masih ada beberapa operator CDMA yang mengalami roaming. 2. Ada kompatibilitas handheld yang terbatas, coverage area yang tidak seluas GSM. Itulah presentasinya, maka akan ditutup oleh teman saya yaitu Lutfi Iza Pramanito. Oke, terima kasih. Jadi di sini ada kelebihan dan kekurangan dari GSM. Kelebihan yang pertama ada penyebaran jaringan yang luas hingga ke pelosok. Yang kedua ada bebas dari roaming. Yang ketiga harga bagi konsumen relatif murah. Dan yang keempat adalah kompatibilitas handle yang banyak dan beragam. Kekurangan yang pertama ada keamanan data yang kurang baik. Yang kedua, penggunaan time slot yang membuat terkadang jaringan sering mengalami gangguan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari 3G. Kelebihan yang pertama memiliki kecepatan data yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yang kedua, kualitas suara yang jauh lebih bagus dan jernih. Dan yang ketiga ada keamanannya yang terjamin. Kekurangan yang pertama memerlukan investasi biaya yang tidak sedikit dalam membangun jaringan generasi ketiga ini. Yang kedua, masih perlu memperhatikan aspek keamanannya karena semakin maju teknologi juga semakin rentan dalam penyalahgunaannya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan 4G. Kelebihan yang pertama ada kecepatan download mencapai 300 Mbps. Yang kedua ada menggunakan OFDM yang mentransmisikan data melalui banyak operator spektrum radionya masing-masing sebesar 180 kHz. Yang ketiga, mendukung gelombang frekuensi yang saat ini digunakan oleh sistem itu MIN-R dan IMT. Dukungan mobilitas yang meningkat tinggi. Ada juga kekurangan dari 4G. Kekurangan yang pertama, biaya infrastruktur yang mahal. Yang kedua, jaringan harus selalu diperbarui sehingga peralatan harus terus diinstal. Yang ketiga, jika terjadi pembaharuan jaringan, maka pengguna perlu membeli mobile baru agar dapat menikmati jaringan 4G ini. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari 5G. Kelebihan yang pertama adalah kecepatan akses internet dan download yang pastinya akan lebih cepat dari jaringan sebelumnya. Yang kedua, lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, mudah dikelola dengan generasi sebelumnya. Yang keempat, proses belajar mengajar akan lebih mudah dan hemat. Kekurangan dari 5G adalah teknologi ini masih dalam proses dan juga penelitian lebih lanjut. Yang kedua, infrastruktur membutuhkan biaya yang tinggi. Yang ketiga, keamanan dan privasi belum diselesaikan. Oke, segini aja.
Kami dari kelompok 3 ingin undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.